Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'futu abada. Subukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirina wa mujahidina amma ba'du. Ibadullah wa itakullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan amal dan ibadah semasa hidup dalam bermujahadah untuk hidup di dunia dan akhirat. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali dengan saya Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Guru Mursid, dalam channel Buya Pasaman Timur. InsyaAllah kita akan berbagi ilmu menuju kemaslahatan umat agar kita dapat beribadah khusyuk, agar kita bisa mendapatkan hidayah solat kita dapat melaksanakan segala petunjuk-petunjuk Allah. Ya, pastilah kita tuntut ilmunya. InsyaAllah bersalam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi Sayyidina maulana Muhammad. Para jemaah saya dimanapun berada, kita takkan bosan-bosannya kita macam mana kita bisa belajar beranjuran lagi untuk mendapatkan solat yang hak. Untuk tayangan sekejap ni, maka kita akan bahas tentang hakikat solat. Hakikat solat sudah pastilah, tak ada solat tak hakikat. Solat tu pasti hakikat. Kenapa? Salatul marhalah fil mukharabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah cakap seperti itu. Sudah kasih tahu kita solat tu adalah bersikap perbuatan rohani. Kalau rohani kita sudah tahu macam mana kita melaksanakan ibadah, maka kita sudah faham kalau perbuatan daripada amaliyah itu pun ada batasnya. Tak seronok semuanya disamakan. Jadi kita ni harus faham beza antara amaliyah dengan ibadah. Kalau amaliyah marhalah muqarabah dengan marhalah fil jazadiyah, atau kita sering kata ifa'alu solah, tak samalah dengan
iqamati solah. Ini kita pernah kaji ya. Kita pernah kaji dari kemarin kita sudah pernah kaji. Nah, tapi untuk bahas lebih dalam macam mana solat tu menghimpun diri. Nah, ini kita tahu titik wujud. Titik wujud Allah pada diri kita dengan titik wujud diri pada Allah. Kalau kita tak mampu mengikuti tersiratnya alif lenyap kepada kodratnya batin, bara, kita tak tahu macam mana solat tu bisa ada. Lenyap kita dalam sifat alif kepada batin. Batin wujud lenyap ke dalam titik. Titik terbuka menjadi sukun, kosong mati namanya. Nah, macam mana? Kalau memang semua sudah wujud kepada batin, batin lenyap kepada diri kita. Diri kita ini yang terlihat ini, bendanya adalah bendanya sifatnya tak lihat, tak ada. Makanya dia dinamakan maujud. Nah, kalau benda ini dikatakan maujud, kita harus faham ke dalamnya. Nah, macam mana lenyapnya cahaya nur Allah tadi. Alif itu lenyap kerana masuk ke alam batin, nanti tinggallah tubuh tersirat. Tubuh tersirat ini yang dikatakan tubuh sir atau tubuh rahasia. Nah, setelah lenyap di situ, kita masuk ke dalam wujud. Wujud itu jadi satu. Ada namanya. Kalau dia sudah bilang ada, berarti wujud masuk ke dalam sukun. Nah, ini lenyap. Alif ikuti sajalah. Alif itu lenyap ke dalam batin. Batin lenyap kepada titik. Titik itu lenyap kepada sukun. Kosong. Ada dalam ketiadaan. Jadi kita belajar macam mana caranya kita bisa masuk ke alam azali dengan mengikuti alif yang sirna ke dalam wujud. Wujud ada di dalam ketiadaan. Jadi awak tu harus faham. Awak tu harus faham. Awak concern kepada saksi. Awak concern tengok kepada ada, kepada hal tiada. Awak concern kepada hal ada awalnya alif tersurat. Tapi awak concern tu macam mana tiada alif itu setelah dia tu masuk ke dalam bara'a batin. Jadi pemirsa, kalau kita mengikuti gerak Allah, kita harus pindah ke alam Allah dulu. Sin la to. Apa hal yang dikatakan sin la to? Sin la to tu mana alam solat? Alam solat tu yang mana? Macam apa alam solat tu? Kita harus tahu tu. Ke mana kita lari? Di mana kita ada? Dengan wujud siapa kita ada, itu kita harus faham di situ. Tak boleh kita berpedoman kepada hadis amaliyah, kepada perjalanan diri. Kalau diri sudah kita faham ke mana diri itu masuk dan di mana lenyapnya diri tadi, di dalam alam tiada. Tetapi ada satu wujud di dalam alam yang ada. Itu yang dikatakan ada di dalam ketiadaan tadi. Jadi kita tu sudah mulai mencari diri ke dalam diri. Nah, kalau kita sudah menyatakan tak ada lagi melainkan wujud dia semata, maka kita tak payah lagi mencari diri. Nah, lenyap alif kepada ba lenyap kepada batin, batin lenyap di dalam wujud, wujud ada dalam ketiadaan. Itulah sukun. Nah, masa sukun atau masa kosong, di situlah diri yang dikatakan nur
yang bersyafaat kepada Adam. Zat Allah rohani bersyafaat kepada insan. Kalau sudah dia tu masuk ke dalam batin atau bara'ah, tak ada lagi nur. Tak tampaklah nur tu. Nah, nur tu tak tampak sama sekali, tak tampak nur lagi. Kenapa? Karena sudah masuk ke alam batin. Nah, alam batin yang tinggal tu ada zat rohani. Nur tak ada lagi. Nah, dia masuk ke alam batin, tinggallah zat. Zat itu kalau sudah dalam alam batin tak bisa juga dilihat. Ya. Kalau sudah masuk dia ke dalam alam batin tak payah dilihat lagi. Tapi ada dia di dalam kilauan mata batin. Nah, setelah dia menjadi tubuh tersirat, diri tersirat dinamakan diri sifat. Itulah yang dikatakan diri yang 7 tadi. Apa hal diri yang 7 tadi? Kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat. Nah, tak bolehlah dikatakan itu zat lagi. Tak boleh juga itu dikatakan nur lagi. Nah, tak bersengketa dia dengan apapun wujud yang ada. Tapi dia ada dalam sifat batin. Inilah diri sir. Nah, begitu dia itu sudah mewujud, kembali dia keluar. Dia keluar lagi Dia keluar lagi mencari tempat dia. Maka dia menemui jasad ayan karajiah seperti kita dalam kaca cermin. Seperti kita dalam kaca cermin. Tak ada hadas-hadas. Dia muncul dengan bismillah, mi'illah. Dia masuk. Alif dia nyangkut di nyawa. Lam dia mewujud di sifat tadi. Nah, terus dia mewujud kepada makom. Masuk ketiga makom tadi. Apa tu? Makom kolbi. Itu tempat duduknya batin. Nah, di situlah dia. Nah, terus yang zat tadi, yang lenyap tadi, dia masuk ke dalam markubah. Markubah itu jantung lah namanya. Nah, setelah itu baru dia wujud. Kalau dia wujud, itulah nur. Nur itulah penampakan jasad kita. Nah, jadi setelah itu isi pada jasad kita, di situlah kita baru mendapatkan kodrat sifat. Kodrat sifat mana? Kodrat sifat Al-Fatihah itulah. Begitu Al-Fatihah itu datang dengan membawa sifat-sifat Allah dengan 7 sifat, 7 makom, itulah kita baru bernama yang dikatakan hamba. Hambanya Allah. Kenapa? Dia tak umat. Dia hambanya Allah. Iaitu diri sifat Allah yang dia jadikan hamba. Jadi tak ada lagi kita tu punya sangka itu diri kita. Kerana itu sudah menjadi diri sifat bagi diri kita. Diri sifat Allah. Itulah yang dinamakan ihsan. Nah, jadi itulah kalau kita menghadirkan dalam takbir solat, kita tak harus faham bahawasan diri sifat Allah yang mewujud kepada dirinya sendiri, menzohir pada dia sifat Rahman dan berdiri dalam zahir Allah bernama Rahim. Itu nama dia. Nah, tubuh Rahim itu tubuh tak ada dari tanah, tak ada dari angin, tak ada dari air, tak ada dari api. Itu tubuh dinamakan tubuh sifat lah namanya bagi awak. Nah, kalau tubuh ada Rahman, dia ada dalam kodrat 4 pada jasad kita, maka tubuh Rahim adalah tubuh batin yang bersifat dia Tuhan tu, bersifat Allah pada tubuh zat tadi. Nah, kalau Allah sudah bersifat pada tubuh zat, tinggal lagi kita hantar ke dalam kolbi dengan tangan turun. Ya. Kita hantar ke dalam kolbi, masuk dia ke dalam azali. Kalau dia sudah masuk ke dalam azali, dia tu jumpalah sama Allah. Kenapa jumpa? Mana Allah dia jumpa? Dia jumpa dalam alam yang tiada.
Yang tiada itu, yang ada di situ hanya bersifat diri dia kepada dia sendiri. Nah, macam mana caranya? Kita duduk di dalam sebuah kamar, kamar kosong. Kita duduk ibaratnya kita duduk dalam kamar kosong. Kita bicara dengan kekosongan. Nah, kenapa? Dia tak boleh diumpama. Macam apa umpama-umpamanya Allah itu tak boleh lah. Jadi kita bicara dengan kekosongan sehingga kita akan merasakan ada dia di sekitar kita dan apa kita cakap dia dengar. Nah, jangan kita lari di dalam alam azali itu. Makanya usuli itu berasal dari kata usuli azali. Azali itu tempat kita jadi dulunya. Nah, usuli salatan, apa solatnya? Nah, itu. Jadi dengan kita keluar dari diri, dia keluar dari diri kita, mewujud dia sekejap, luput dia lagi ke dalam. Nah, setelah dia mengambil hak keumatan pada diri kita, dia lari-lari ke dalam. Dia sirna tu di dalam. Dia sirna di dalam itu. Dan kita disaksikan dia di dalam tubuh daripada sifat tadi. Nah, disitulah percakapan apa yang saja yang dia kalamkan, kita akan sampaikan melalui hakikat-hakikat daripada rakaat-rakaat yang kita kerjakan. Nah, itu yang dikatakan salatul mikhrabi mu'min. Salat itu adalah mikrotnya orang mukmin. Nah, dari mana dia mikrot? Dia mikrot dari ada menjadi tiada, dari tiada wujud kepada ada dan kembali kepada alam tiada. Nah, itulah yang dia kata lillahi ta'ala tadi. Jalan Allah, jalan Tuhan. Jadi kita tak boleh mencari suatu hal yang kita tak ada dasar. Jadi solat itu penghadiran adalah itu bersifat bismillah. Macam mana kita menghadirkan, melenyapkan kembali di saat kita melakukan qomat. Kita qomat kan? Nah, kita qomat, kita sampaikan, yang kita qomatkan kita dirikan tadi. Kita lihat macam mana akan ditiadakan, masuk ke dalam, dia keluar lagi. Nah, hayyalah salah, hayyalah falah. Selama kita iqamat, ya, selama kita iqamat, itu kita saksikan macam mana dia macam tadi. Ya, dia masuk, dia keluar lagi, dia mewujud, masuk lagi, ditekan oleh Asmaul Husna. Allahu Akbar. Kita tutup ni mawah qalbi tu. Nah, kita tutup. Nah, setelah kita tutup, kita tampak di situ. Kita tampak tubuh yang datang pergi tadi, dia masuk ke dalam. Nah, dia masuk dalam, kita saksikan dia di dalam. Itu hakikatnya. Hakikat diri dalam solat tadi. Jadi kita harus menghilangkan dari yang nyata dulu, masuk ke dalam, diikomatkan, dia keluar lagi. Dia keluar. Nah, kita iqamat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Segala persiapan diri tadi, perjalanannya ada dalam pandangan makrifat kita. Ya, ada dalam pandangan makrifat kita. Hayyalah salah, hayyalah falah. Ikutlah semuanya. Ikutlah semuanya, termasuk itu alam tadi, tempat itu pun masuk menjadi azali pada qalbi. Dia masuk lagi ke dalam, dia langsung keluar menjadi zat, zat keluar lagi menjadi nur. Barulah ditutup sama yang terakhir dari batin tadi. Masuk dia ke dalam qalbi. Tapi kalau kita dari awal tak masukkan dulu, tu keluar lagi, nanti di dalam qalbi dia bercahaya, itu tak boleh.
Tak ada cahaya dalam dekat sisi Allah tu, tak ada. Makanya kita pas lihat dia ke dalam, kita hanya melihat diri sifat itu seperti batin. Nah, di situlah dia akan bicara dengan ketiadaan ada di dalam ketiadaan diri tadi. Para jemaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Kalau kita faham memperjalankan diri yang sebenar-benar diri dalam diri, tak payah. Tapi kita jangan dulu belajar macam mana hukum-hukum solat dulu. Tapi kita belajar dulu kodrat solat itu yang ada dalam diri kita. Nah, insya-Allah jemaah, tak payahlah kita mempersulit belajar. Yang penting kita wujudkan dari ada, dia tiada, dia naik lagi ada dengan iqamat. Setelah itu disambut oleh takbir kita, kita hantar dia ke dalam marwah azali Allah yang ada dalam qalbi kita. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Indah sangat kalau kita tu faham. Indah sangat perjalanan diri itu. Kita selawatu fil mi'raj. Mi'raj itu sudah pasti kita dari luar ke dalam, dalam keluar, masuk lagi dia ke dalam. Nah, 3 kali perjalanan kayak huruf sin. Ya, 3 kali perjalanan baru dia masuk lagi. Jadi yang kita singkirkan ni apa? Nah, kita kan sudah belajar dari awal ni, kita sudah singkirkan segala ruh-ruh yang sifatnya alam pada diri kita. Dah kita disingkir, tinggallah diri yang hak, yang kita kaji naik sejadah tu. Nah, setelah kita faham, kita situ baru kita tenggelamkan ke dalam. Itulah dikatakan Allahu Akbar. Nah, yang dijemput sama dia waktu iqamat tu apa? Itu dia. Tu ya, diri jasad ahyan karajiah untuk mendapatkan makom daripada 7 manawiyah dia. Itu tubuh rahim. Nah, tubuh rahim tu 3 yang hak, 4 yang batil. 3 itu kodrat, iradat, ilmu. Nah, dia dapat, barulah 4 tadi. Zat pendukung dia. Ada di, wadi, mani, manikam. Kalau di jasad dia ada kulit, daging, urat dan tulang. Jadi 3 inilah yang akan pasangan sama 4 kodrat tadi. Jadi tak susahlah jemaah. Kalau kita bisa melaksanakan tajalli daripada milahnya Allah kita ke dalam diri, dia masuk menuju kewahidan dia, itulah yang dikatakan bilah. Dia masuk ke dalam qalbi, dia berdiri dengan bilahnya. Bilah itu bibatin, ilah itu Tuhan. Nah, kita harus paham ya. Kita harus paham soal ke cerita itu, ke kaji itu. Di dalam bilah. Ya, yang berdiri tadi siapa namanya? Yang berdiri itu itulah fanafilah. Fanafilah ada rohaninya, ada nurani, ada rabbani. Itu tubuh tersirat tadi, tubuh halus tu. Jadi kalau dia sudah masuk dulu ke dalam, itulah innalillah. Dia innalillah dulu, dia masuk ke dalam, dia keluar lagi. Nah, dia keluar ke mana? Dia keluar dari ambil tubuh sifat tadi untuk masuk ke dalam ayan karajiah, dan dia tegak berupa ayan sabitah. Macam itulah kaji kita. Macam itulah yang kita harus tatap, yang harus kita tengok. Harus kita tengok dalam solat kita. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. InsyaAllah mudah-mudahan bisa pelan-pelan kita belajar, tapi kita belajar untuk solat dululah. InsyaAllah. Barakallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.